Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Waj'al lana ya Rabbana kulla syai'in sahlan wa muyassaran amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Nah, gimana kabarnya Hidayah? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Hilwah? Alhamdulillah sehat. Nah, Rini, sehat Rini? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Insya Allah malam hari ini kita akan melanjutkan materi kita pada mata pelajaran adab ya. Mata pelajaran adab. Terakhir Rini, terakhir sampai mana ini enggak? Ada berangkat 14 Ustaz, berzikir kepada Allah saat melepas pakaian. Berzikir kepada Allah saat melepas pakaian. Ini apa? Ada tanggal Ya Ustaz, 14. 14. Oh iya iya. Ya. Oh iya iya benar. Yang 14, berzikir kepada Allah saat melepas pakaian. Oh iya. Nah, oh iya. Terakhir aku kemarin. Baik. Kalau begitu kita lanjutkan materinya setelah uh, ada berpakaian ya. Terakhir adalah berzikir kepada Allah saat melepas pakaian. Jadi mengucapkan apa? Bismillah ya. Di sini hadisnya satu baina ayunil jin wa aurati bani adam idza dakhala ahaduhumul khala an yaqula bismillah. Nah, penghalang antara penglihatan jin dan auratnya Bani Adam dan auratnya manusia adalah apabila seseorang di antara kalian masuk ke dalam toilet, ya, yaitu agar mengucapkan apa? Bismillah. Nah, ini termasuk juga ketika baru melepaskan pakaian, itu juga mengucapkan apa? Bismillah. Nah, baik. Kemudian kita masuk ke yang selanjutnya yaitu adabul masyi, ya, adabul masyi atau adab berjalan. Adab berjalan. Nah, Insya Allah ya, jadi dalam Islam itu sudah lengkap sekali, bukan hanya adab yang mungkin apa namanya makan ya atau minum saja, tapi sampai berjalan pun ini sampai ada adabnya ya. Berjalan pun sampai ada adabnya. Nah, bagaimana adabnya adab berjalan? Nah, adab yang pertama adalah adamul iltifat ya. Ayastahibul masyi alla yaltafita yaminan aw yasaran aulil khalfi min ghairi hajah, yaitu tidak menolak apa namanya ini, apa ya namanya bahasa Indonesianya apa yang dipakai Daya mungkin tahu nggak, menengok-nengok gitu, begitu bahasa Indonesianya. Bahasa Indonesia yang valid apa saya kurang paham juga. Intinya iltifat itu adalah ini disunahkan ya di sini bagi orang yang berjalan agar tidak menoleh ke kanan atau ke kiri atau ke belakang tanpa ada hajat ya, tanpa ada hajat. Jadi adab apa namanya adab yang pertama dari adab yang berjalan adalah tidak menoleh tanpa ada hajat. Tidak menoleh ke kanan, ke kiri, atau ke belakang tanpa ada hajat. Saya ulangi, tidak menoleh ke kanan, ke kiri, atau ke belakang tanpa ada hajat. Nah, itu adab yang pertama. Nah, di sini ada hadisnya, ya kita lihat bersama. Ada hadisnya dari, tunggu sebentar. Nah, di sini ada hadisnya dari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala ittaba'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dari
Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, saya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kharaja li hajatihi, dan dia keluar untuk hajatnya. Bahkan la yaltafit, dan Rasulullah SAW itu tidak menoleh, tidak menoleh. Fadanautu minhu, ya, maka saya pun mendekat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ya, maka Rasulullah SAW mengatakan, idqini ahjaran astanfid biha, أو قال نحوه ولا تأتني بعدل ولا ورث فأتيته بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه فلما قضى أتبعه بهن. Nah, di sini ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, itu mengikuti Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW itu akan buang hajat, ya, akan buang hajat, kemudian apa namanya, beliau itu mendekat, ya, beliau mengamati Rasulullah SAW. Ternyata ketika beliau berjalan itu tidak menoleh ke kanan dan ke kiri, ya, fokus ke depan. Itu jalannya Nabi SAW. Kemudian apa namanya, Abu Hurairah mendekat ke Nabi SAW. Ya, kemudian Nabi mengatakan abghini, ya, yaitu kasihkan kepada saya. Nah, jadi Rasulullah itu akan buang hajat, abghini astanfid biha, ya, saya akan menggunakannya untuk menghilangkan gangguan. Kemudian atau yang semisalnya wala ta'tini bi'adlin wala warasin. Nah, jadi ini ceritanya Nabi SAW buang hajat, tapi tidak ada air di situ. Jadi Nabi meminta kepada Abu Hurairah untuk bawakan kepada saya itu batu, ya, batu-batu. Saya akan menggunakannya untuk menghilangkan kotoran. Ya, kemudian atau yang semisalnya, semisal batu. Ya. Wala ta'tini, dan jangan dibawakan kepada saya itu apa? Tulang. Ya. Jadi tidak boleh orang cebok menggunakan tulang. Wala warosin, atau kotoran, juga tidak boleh. Fataitu bi ahjarin. Maka saya pun mendatangi Nabi SAW, dan saya datang dengan batu-batu itu yang akan digunakan untuk cebok itu. Bi ahjarin bi tarafi thiyabi. Nah, fawada'tuha ila jambihi. Nah, wa'aradtu anhu. Kemudian, ya, Abu Hurairah itu memberikan batu-batu itu, kemudian Rasulullah menggunakannya untuk uh, membersihkan kotorannya. Falamma qada atba'u bihi. Maka ketika telah selesai, ya, ketika selesai kemudian Abu Hurairah masih mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ada poin bahasanya, sebenarnya bukan tata cara cebok menggunakan batu, bukan, ya, tapi adalah bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berjalan, ya, dan dia tidak tolak-toleh, tidak tolak-toleh. Ya, ini adab yang pokok bahasanya itu di situ. Ya, tapi hadisnya adalah di sini berkaitan, ya, cara berjalan Nabi itu ketika Nabi sedang akan buang hajat. Ya, yang dicantumkan penulis itu seperti itu. Nah, وروى الحاكم والسنن البني عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشى لم يلتفت. Ya, ada hadis lain juga dari riwayat Imam Hakim dan disahihkan oleh Imam Al-Albani dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, idza masya, bila beliau itu berjalan, lam yaltafit, ya, beliau itu tidak menoleh-noleh. Kemudian minal fawaid al-mustanbatah min hadaini al-haditsain yastahibu lil mashi an la yaltafita yaminan aw shimalan qalil khalfi min ghairi hajah. Jadi faidah dari kedua hadis tersebut adalah bahwasanya disunahkan bagi orang yang akan buang hajat, bagi orang yang berjalan, ya, agar dia tidak menoleh-noleh kecuali ada hajat, kecuali ada hajat. Nah, kemudian yang kedua, adab yang kedua adalah al-masyu bi tawadu, yaitu berjalan dengan tawadu. Adab yang ketiga adalah al-haqqu bil liqa'is salam, yaitu al-ahaqqu bil liqa'is salam, ay man ahaqqa min ahaqqin nas an yulqiyas salam.
yaitu mengucapkan salam, ya, mengucapkan salam kepada yang berhak, ya, mengucapkan salam kepada yang berhak menerima salam tersebut. Nah, di sini ada hadisnya. Ini pernah, kalau ini pernah dibahas ya. Rawahul Bukhari, ya, diriwayatkan dari Imam Bukhari fi sahihihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yusallimu as-saghir 'ala al-kabir wal marru 'ala al-qa'id wal qalilu 'ala al-kathir. Nah, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan orang atau anak kecil itu memberi salam kepada orang yang lebih tua, orang yang besar, orang yang lebih tua usianya. Ya, jadi kalau ada anak kecil kemudian bertemu dengan orang yang lebih tua sedang duduk-duduk, misal orang yang usianya belasan tahun misalnya, kemudian bertemu dengan orang yang usianya mungkin lebih tua 30, 40 tahun sedang duduk misalnya, dia lewat, ya, dia ketemu. Maka yang anak kecil itu yang mengucapkan salam. Atau sebaliknya, anak kecil sedang duduk, ya, tiba-tiba orang tua lewat. Ya. Maka tetap yang paling berhak mengucapkan salam seharusnya adalah yang paling wajib mengucapkan salam adalah yang anak kecil tadi, yang usianya lebih muda. Yang muda mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Ya, seperti itu. Kemudian wal maru 'alal qa'id, dan orang yang berjalan mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Ya, jadi ini tingkatan salam ini penting buat catat. Ya, jadi siapa saja yang berhak untuk diucapkan salam? Yang pertama adalah orang yang tua apabila uh, dia menemui anak kecil atau orang yang lebih muda. Jadi orang yang lebih tua itu berhak untuk menerima salam. Diucapkan salam, assalamualaikum. Nah, seperti itu. Kemudian orang yang duduk atas orang yang berjalan. Ya, jadi orang yang berjalan itu harus mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Wal qalilu wal katsir. Dan orang yang sedikit, ya, dua orang sedang lewat, melewati gerombolan orang 10 orang misalnya sedang duduk, maka mengucapkan salam. Ya, yang sedikit kepada yang banyak. Seperti itu. Ya, orang yang sedikit mengucapkan salam kepada orang yang lebih banyak. Seperti itu. Kemudian dalam riwayat lain, ya, yusallimur raqib 'alal masyi, ya. Orang yang mengendarai kendaraan itu mengucapkan salam kepada orang yang berjalan kaki. Orang naik motor misalnya, kemudian dia ketemu sama orang yang jalan kaki, ucapkan salam, assalamualaikum. Nah, kemudian wal masyi 'alal qa'id, dan orang yang uh, berjalan itu mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Wal qalilu wal katsir, dan orang yang sedikit mengucapkan salam kepada orang yang banyak. Nah, ini adalah tingkatan-tingkatan yang berhak menerima salam. Nah, jadi adab yang ketiga adalah al-haqqu bil salam, itu yang paling berhak mengucapkan salam. Yang paling berhak mengucapkan salam. Ya. Di sini urutannya adalah yang pertama as-saghir al-kabir, itu orang yang lebih muda mengucapkan salam, ya, kepada orang yang lebih tua. Kemudian orang yang berjalan mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Kemudian orang yang sedikit mengucapkan salam kepada orang yang lebih banyak, dan orang yang berkendara mengucapkan salam kepada orang yang tidak berkendara, orang yang berjalan. Seperti itu. Nah, kemudian adab yang keempat, ya, an yulqiyas salam ala jamil muslimin. Nah, di sini faqad rawa al-Bukhari. Nah, tafadhol dibaca lagi Hidayah. Yang mana? Yang ini. Ada berabi anil qiyas salam ala jami muslimin, yaitu adab yang keempat adalah mengucapkan salam kepada seluruh muslimin, mengucapkan salam kepada seluruh muslimin. Nah, itu adab yang keempat, mengucapkan salam kepada seluruh muslimin. Nah, di sini ada hadisnya, yaitu faqad rawa al-Bukhari, ya, dan Imam Bukhari telah meriwayatkan
Tafadhal Hidayah an Abdillah ibn Amrin. Tut'imut ta'ama wa taqra'us Dari salam dari an Abdillah. an Abdillahi bin Amrin radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala Rasulullahi sallallahu Allahumma alaihi wasallam ayyul Islam khairun. Ulangi dari anna rajulan. Anna rajulan sa'ala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ayyul Islami khairun. Qala Tut'imut ta'ama wa taqra'us salama ala man arafta wa man lam ta'rif. Nah, dari Abdullah bin Amr. Ini Amr, bukan Umar. Amr. Bahwasanya ya radhiyallahu anhu, bahwasanya ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, ya, ayul islami khair, Islam yang seperti apa yang baik? Ya, maka Rasulullah SAW mengatakan tut'imut ta'am, ya, memberikan makan, wa taqra'us salam, dan mengucapkan salam, ya, ala man arafta, kepada siapa yang kamu kenal, wa man lam ta'rif, dan siapapun yang tidak kamu kenal. Ini artinya apa? Selama orang itu masih Islam, ya, maka salam, ucapkan salam. Kenal nggak kenal, ucapkan salam. Ya, memberikan salam ala man arafta wa man lam ta'rif, ya, kepada yang kamu kenal ataupun yang kamu tidak kenal, ucapkan salam. Ini sunnah, ya. Selama orang itu Islam, ya, agamanya ketahui jelas Muslim, maka ucapkan salam. Nah, di sini ayul Islam ya khair, itu ayul adab, itu adab Islam yang mana yang paling afdal, ya. Maka Rasulullah mengatakan tut'imut ta'am, memberikan makan, kemudian mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Nah, tunggu sebentar ya. Adab yang kelima, catat dulu. Setelah ini saya ngambil charger. Adab yang kelima adalah ilqa'us salam ala sibyan, yaitu mengucapkan salam kepada anak kecil. Mengucapkan salam kepada anak kecil. Itu adab yang kelima. Tunggu sebentar, laptop saya drop. Nah, halo? Suara saya jelas? Jelas Ustaz. Nah, ayustahabbu laka an tulqa as-salam 'ala sibyan, yaitu disunahkan bagimu untuk mengucapkan salam kepada anak kecil. Wa dzalika lima fis sahihain. Nah, tafadhal Hidayah lagi. Karena kalau yang lain ini masih ini sepertinya belum bisa. Tafadhal Hidayah. Dari an ini. An ani Anak. Kan ada harga. Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu marra ala sibyan fasallama alaihim wa qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu. Sudah ya? Sampai mana? Iya, sudah. Sampai situ saja. Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini apa namanya? Khadimun Nabi, ya, pembantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu marra ala sibyan, bahwasanya dia itu melewati anak kecil, ya. Fasallama alaihim, maka dia mengucapkan salam kepada mereka. Waqala,
Ya, kemudian dia berkata, karena Nabi SAW yaf'al. Ya, jadi dulu itu Nabi SAW melakukan hal ini. Nah, jadi Anas bin Malik ketika mengucapkan salam kepada anak kecil itu karena dulu Nabi SAW itu melakukannya. Jadi dia juga melakukan hal tersebut, ya, mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian adab yang keenam, ya, ini terakhir mungkin setelah ini bahasa Inggris ya. Bahasa Inggrisnya jam berapa? Nah, ya. Yang adab yang keenam adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Menghilangkan gangguan dari jalan. Nah, menghilangkan gangguan dari jalan. Nah, sudah? Halo? Halo? Sudah, Ustaz. Nah, kok diam semua? Menghilangkan gangguan dari jalan. Nah, ayustahabbu an tuzilal ada min syaukin aw hajarin aw nahwihi an tariqin nas. Yaitu disunahkan bagimu untuk menghilangkan gangguan eh, seperti duri misalnya atau batu ya atau yang semisalnya dari jalannya manusia. Jadi misal kita lewat, bisa di jalan itu ada ranting pohon misalnya, pohon jatuh ya, rantingnya di situ ganggu orang lewat naik motor misalnya atau jalan kaki, atau ada batu ya, batu-batu yang bisa ganggu orang, bisa jadi kecelakaan misalnya, itu disingkirkan. Ini termasuk sunnah ya. Wadzalika lima fi sahihain ya, dan itu sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, nah tafadhal hidayah. Bainama rajulun yamshi bitarikin wajada gusna syaukin ala tariki fa'akharahu 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 fasyarakallahu eh lahu dibaca fas- pelan-pelan, baca pelan-pelan. Fa fasya fasyakarallaha lahu faghafara lahu. Fasyakarallahu lahu. Nah, bainama rajulun yamshi. Ketika ada seorang laki-laki itu melewati sebuah jalan di tariqin wajadah ghusna syauk. Dia mendapati sebuah ranting berduri gitu. Ala tariq ya, di apa namanya? Di jalan ya, di atas jalan itu ada ranting berduri yang membahayakan orang. Fa'akharahu, maka dia menjauhkan ranting itu dari jalan. Ya. Fasyakarallahu lahu. Maka Allah pun berterima kasih atasnya, bersyukur atasnya, faghfaralah, dan Allah mengampuninya. Ya, Allah mengampuni hanya dari sebab itu. Allah hanya dari sebab menyingkirkan gangguan dari jalan, ya, maka orang tersebut mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini termasuk faedahnya juga dalam min asbabi maghfirati dzunub di sini izalatul adha anit tariq, yaitu menghilangkan gangguan dari jalan. Ini termasuk sebab diampuni dosa. Ya, menghilangkan gangguan dari jalan. Nah, baik, sudah hampir jam apa namanya? 20.30 ya. Mungkin direkap saja ya. Insya Allah adab yang ketujuh diambil di pertemuan selanjutnya. Karena nanti bahasa Inggrisnya terlalu malam. Rini. Halo Rini. Ada Rini? Ada Ustadz. Nah, bisa dibacakan Rini? Insya Allah bisa. Nah, Ada berjalan. Satu, adab tidak boleh menoleh ke kanan, ke kiri, ke belakang kalau tidak ada hajat. Terus? Yang kedua, berjalan dengan tawadu. Yang ketiga, mengucapkan salam untuk yang berhak menerima. Yang keempat, mengucapkan salam kepada seluruh muslimin. Yang kelima, mengucap salam kepada anak kecil.
Yang keenam, menghilangkan gangguan dari jalan. Kholas, Nah, Ustaz. jazakallah khairan. Jadi ada 6 adab yang kita belajar pada malam hari ini. Ya, untuk hadis yang saya tadi katakan saya tidak berani menerjemahkannya, ya itu karena memang berat ya mengucapkan hadis itu. Kalau misal kita tidak bisa memahami betul, itu beresiko. Ya, resikonya besar, mudaratnya lebih besar. Jadi ahsan kita ambil poinnya saja, ya kemudian hadisnya kita lewati dulu. Ya, baik itu ya malam hari ini materi kita untuk mata pelajaran adab ya materi. Kalau kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Naktafi'na nakhtimu bidu'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk yang paket B tetap di Zoom. Nah, Hidayah tafadhal. Ustaz. Nam, afwan. Wa yakum.